Bagi jemaat yang menggunakan kendaraan pribadi, wajib memperhatikan pintu akses lift basement dan pintu lobi barat ditutup. Akses pintu yang dibuka oleh gereja hanya pintu lobi utama. Sebelum memasuki gedung gereja, seluruh jemaat wajib melakukan protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing dengan jarak minimal 1 meter. Jemaat wajib menggunakan masker, mencuci tangan, mensterilkan alas kaki, melakukan pengecekan suhu, dan menggunakan hand sanitizer. Jemaat disarankan untuk menyiapkan persembahan dari rumah atau menyiapkan sebelum memasuki ruang ibadah. Pintu yang digunakan untuk memasuki ruang ibadah hanya pintu utama. Bagi anak-anak muda, disarankan untuk mengisi ruang ibadah di lantai 2. Setelah ibadah selesai, jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan tetap menerapkan physical distancing dan mengikuti arahan asyar. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, apa kabarnya? Saya percaya kita ada di dalam keadaan yang luar biasa. Amin, saudara. Mari saudara, kayak undang kita sama-sama mempersiapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita dan roh kita untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan ya Tuhan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Biar Engkau hadir ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Jangan ada satu pun di antara kami yang ketinggalan ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan semakin on fire di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Biar apapun ya Tuhan keadaan kami ya Tuhan, kami terus mau mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau senangkan Engkau, kami mau berikan yang terbaik.
sebab Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Di hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bawa persembahan, bawa korban syukur kami yang terbaik ya Tuhan. Kau melihat setiap isi hati kami, Kau mengetahui setiap keadaan kami ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang kami alami hari-hari ini, kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus senangkan Engkau, kami mau terus berikan yang terbaik, kami mau terus tinggikan, senangkan Engkau Tuhan. Oh, Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Biar namamu ditinggikan Tuhan, biar Engkau Raja di atas segala raja. Yesus, penuhi kami dengan Kamu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jangan siap kami Tuhan, terima kasih Jesus, I love you Lord, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you.
Pagi hari ini Tuhan kami mau menyenangkan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami berikan pujian yang terbaik ya Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Sebab bersama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sebab bersama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah kali lagi, lebih dahsyat lagi katakan. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya persilahkan saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Pagi hari ini sebelum kita mulai dengan penyampaian firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua yang di rumah, dimanapun saudara berada, untuk kita bersama-sama menyatukan hati untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami bisa beribadah kembali Tuhan, karena semuanya ini anugerah Allah, kasih setiamu, kasih karuniamu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengurapi kami, hamba-Mu, baik saudara-saudara kami semua yang di rumah,
Biar kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus juga yang menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya bahwa semuanya kita ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Karena walaupun kita belum bisa bertemu secara pribadi, secara fisik di dalam satu ruangan ibadah, tetapi kami percaya bahwa kita ada satu di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Karena Dia ada di mana-mana. Tuhan kita itu Tuhan yang omnipresent. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Bagaimana firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kita? Apakah firman Tuhan itu menjadi center untuk kaki kita pakai di kaki kita pada waktu kita berjalan? Ataukah firman Tuhan itu benar-benar pelita yang kita harus nyalakan dan kita taruh di kaki kita supaya pada waktu kita berjalan dengan pelita yang bergantung di kaki kita? Bukan begitu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Berarti pada waktu saudara dan saya membaca firman Tuhan, memakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menerangi hati kita. Pada waktu firman Tuhan itu menerangi hati kita semua, maka pada waktu kita berjalan di dalam kehidupan kita berjalan dengan terang Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada waktu firman Tuhan menerangi hati kita, berarti perkataan kita itu dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa lagi berkata-kata sembarangan. Kita harus berkata-kata dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada waktu firman Tuhan menguasai perkataan saudara, saudara nggak akan sembarangan tuh berkata-kata. Saudara tidak akan berkata-kata dengan foul language atau dengan kata-kata yang jorok. Ya, saudara akan menjaga perkataan saudara supaya saudara tidak banyak bergosip. Ya, karena firman Tuhan yang sudah menerangi hati saudara. Firman Tuhan yang sudah menguasai perkataan saudara. Ya. Oleh karena itu, setiap kita, marilah kita membaca firman Tuhan. Setiap hari. Ya. Supaya firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Benar-benar menjadi pelita, menjadi terang di dalam hidup kita. Menjadi terang di dalam hati kita. Pada waktu firman Tuhan menerangi hati kita, berarti firman Tuhan juga menerangi pikiran kita. Pikiran saudara akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan akan penuh di dalam pikiran saudara. Saudara tidak akan lagi berpikir yang negatif. Saudara tidak akan lagi berpikir hal-hal yang duniawi. Ya. Karena firman Tuhan yang menguasai pikiran saudara. Saudara, pada waktu firman Tuhan menguasai pikiran saudara, berarti saudara tidak bisa berpikir dengan pengertian saudara sendiri. Saudara harus berpikir seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu firman Tuhan menerangi hati saudara, berarti dia juga akan menerangi pikiran saudara.
Pikiran saudara akan di-guide, akan diatur, akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi pada waktu saudara berpikir dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungi di dalam hidup saudara, itu benar-benar menguasai pikiran saudara. Supaya pikiran saudara dipenuhi oleh pikiran Kristus. Jadi pada waktu saudara pergi kemana saja, ya, pada waktu saudara melihat sesuatu, pikiran saudara dikuasai oleh firman Tuhan. Pada waktu saudara membuat perencanaan, pada waktu saudara merencanakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, umpamanya saudara merencanakan untuk berbisnis, atau saudara berencana untuk berpergian, pada waktu pikiran saudara dikuasai oleh firman Tuhan, maka saudara juga akan berpikir secara kebenaran firman Tuhan. Saudara akan menimbang-nimbang rencana saudara. Saudara akan mengakui Tuhan sebelum saudara bertindak, sebelum saudara melakukan apa yang saudara rancangkan di dalam hidup saudara. Saudara, itulah firman Tuhan ketika dia sudah menjadi pelita bagi kaki saudara. Karena firman Tuhan yang saudara baca dan saudara renungkan di dalam hidup saudara, itu menyinari, menerangi hati saudara. Tidak hanya pikiran saudara, tetapi perasaan saudara juga. Supaya saudara tidak menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mut-mutan. Yang kalau lagi moodnya bagus, waduh cinta Tuhan, bersorak-sorai, memuji Tuhan, dan rajin baca firman Tuhan. Tetapi pada waktu saudara tidak mood, pada waktu perasaan saudara lagi galau, wah udah, saudara melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara mengikuti keinginan daging saudara. Tetapi pada waktu perasaan saudara dikuasai oleh firman Tuhan, maka perasaan saudara mempunyai keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pokoknya setiap saat saudara rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara rasa kehilangan pada waktu saudara tidak membaca firman Tuhan. Ada something missing di dalam kehidupan saudara. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang belum terpenuhi di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, orang yang perasaannya dikuasai oleh firman Tuhan tidak akan hidup berdasarkan mood, tapi dia akan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan itu menguasai atau menerangi hati saudara, berarti kehendak saudara juga dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kehendak saudara itu dikontrol. Ya. Pada waktu saudara berkehendak sesuatu yang kebanyakan memenuhi keinginan daging saudara, maka Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan akan menegur hati saudara. Supaya saudara tidak melakukan seturut dengan kehendakmu sendiri, ya, seturut dengan kehendak kedagingan kita sendiri. Tetapi kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus menerangi hati saudara, firman-Nya menerangi hati saudara, maka kehendak saudara juga diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kehendak saudara seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi saudara terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rasanya kalau saudara tidak satu hari membaca firman Tuhan, saudara kayaknya tidak bisa berjalan di dalam hidup saudara. Karena apa? Tanpa kebenaran firman Tuhan, saudara akan berjalan di dalam kegelapan. Karena di dunia ini gelap, saudara. Tetapi pada waktu saudara dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki saudara. Supaya pada waktu saudara berjalan di dalam satu kepastian, yaitu berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan.
Saudara, kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita butuh firman Tuhan hari-hari ini. Tanpa firman Tuhan, kita akan berjalan dengan sembarangan, saudara. Kita akan berjalan asal kita berjalan, tanpa tujuan yang pasti, tanpa mengetahui apa rencangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, hari-hari ini kalau kita tidak dekat bersekutu dengan Tuhan, tidak mendekatkan diri kita untuk rajin membaca firman Tuhan, maka saudara akan berjalan menabrak tembok. Saudara akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara tidak tahu saudara sedang berjalan di dalam kebenaran. Apakah saudara berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan? Saudara yang berbahagia, saya katakan bahwa firman Tuhan adalah prinsip-prinsip kerohanian yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak memegang prinsip kerohanian, kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang senang dengan kebenaran firman Tuhan, orang yang dekat bersekutu dengan Tuhan, pasti hidupnya sangat intim dengan Tuhan. Pasti hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Ya, karena firman Tuhan itu memberikan sukacita bagi setiap orang yang membaca, merenungkan, dan menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan penuh pengucapan syukur. Saudara yang berbahagia, bahwa firman Tuhan itu tidak hanya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang di dalam jalan kita, tetapi di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Firman Tuhan tidak hanya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, tetapi kita harus mempercayai hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Kita harus mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati kita. Karena di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, "Aku sangat yakin dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan." Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan demikian. Kita juga harus percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, kita harus mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan kita dengan segenap hati. Berarti kita harus mempercayakan Tuhan kita dengan segenap hati, berarti dengan seluruh kehidupan kita. Jangan ada suatu ruangan di dalam pikiran kita yang menyebabkan kita ada sedikit kurang percaya. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan kita dengan segenap hati. Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan kita dengan segenap hati, berarti kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pikiran kita ini terbatas, saudara. Tapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan kita itu tidak ada batasnya. Tadi di awal saya katakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang omnipresent. Tuhan yang berada di mana-mana. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruangan, waktu, ya, jam. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Agung. Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Pada waktu kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan iman. Iman itu harus
kerjakan, saudara. Iman itu harus di-exercise, harus dilaksanakan. Karena tanpa kita berjalan dengan iman, tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan juga berkata, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui dia sebelum kita bertindak. Kalau saudara membuat rencana untuk bepergian keluar kota atau keluar negeri, lebih baik saudara berdoa terlebih dahulu. Sampaikan rencana saudara kepada Tuhan. Ya. Dengar tuntunan Tuhan, apa kehendak Tuhan sebelum saudara bertindak. Pada waktu saya sering bepergian ke Amerika bersama istri saya selalu berdoa sebelum saya berangkat. Karena ada satu waktu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang impossible untuk manusia secara awam. Karena setiap pemegang paspor itu harus mempunyai waktu validity lebih dari 6 bulan pada waktu saudara mau travel ke luar negeri atau keluar dari Indonesia. Tetapi pada waktu itu tanpa sepengetahuan saya berangkat ke Amerika dan paspor saya itu hanya berlaku 5 bulan. Tetapi saya sudah berdoa, saya minta tuntunan Tuhan, saya minta penyertaan Tuhan di dalam perjalanan saya. Oleh karena itu, Tuhan terus memimpin perjalanan kami, dan sampai di Amerika, bahkan sampai melalui imigrasi, saya diizinkan untuk masuk ke Amerika. Ini mujizat. Ya. Tetapi ini juga menjadi satu pelajaran bagi saya, untuk saya memperhatikan paspor saya, supaya jangan terulang lagi. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara mengakui dia sebelum saudara bertindak, kalau saudara sudah berdoa, maka Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pimpin perjalanan saudara sampai di tempat tujuan. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan kita dengan sepenuh hati. Karena tanpa kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati atau sepenuh hati kita tidak bisa mendapatkan penggenapan akan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus melangkah dengan iman. Saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Seringkali pada waktu saudara membaca firman Tuhan, rasanya bertolak belakang dengan pikiran manusia. Rasanya kok nggak masuk akal ya. Rasanya kok bertentangan dengan pikiran kita. Tetapi pada waktu saudara melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami apa yang Tuhan sudah katakan di dalam Alkitab. Seperti firman Tuhan yang baru saja saya bacakan dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana kalau saudara sedang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara harus menganggap itu menjadi suatu kebahagiaan, menjadi kesukaan bagi saudara. Ini kan gak masuk akal secara manusia. Tetapi itulah firman Tuhan. Kita harus mengikuti, kita harus mengimani firman Tuhan.
Pada waktu kita melangkah dengan iman dan percaya, maka Tuhan akan menggenapi apa yang Dia firmankan di dalam kehidupan kita. Rasul Yakobus berkata di dalam kitab James pasal yang pertama ayat yang kedua, di dalam kitab bahasa Inggris King James dikatakan, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation." Atau dengan versi NLT dikatakan, "Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy." Jadi pada waktu saudara mengalami pencobaan-pencobaan di dalam hidup saudara, saudara harus menganggap semuanya itu suatu kesempatan. It's an opportunity, suatu kesempatan untuk saudara menikmati kebaikan Tuhan. Yakobus menganggap bahwa cobaan itu sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu di dalam kitab bahasa Inggris dikatakan dia menggunakan kata when, bukan if. Kalau when kan dalam bahasa Indonesia kan apabila. Beda dengan if, kalau. Ya. Jadi pencobaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh setiap saudara dan saya. Tapi kita tidak tahu kapan pencobaan itu akan kita alami, ya. Seberat apa pencobaan itu yang akan kita alami, tetapi yang pasti saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang akan kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Karena Tuhan kita itu Allah yang setia, maka pada waktu saudara dicobai, saudara akan keluar lebih daripada pemenang. Karena pencobaan yang akan saudara alami tidak akan melebihi daripada kekuatan saudara. Saudara, kita tidak akan dicobai atau kita tidak akan mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu maksimal seberapa jauh saudara dan saya dapat mengalami tantangan, persoalan di dalam hidup kita. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia minta kepada Bapa di surga seorang penolong untuk menolong saudara dan saya, yang akan tinggal di dalam hidup saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong saudara, Dia akan memampukan saudara pada waktu saudara tidak mampu. Dia akan memampukan saudara dan saya untuk terus berjalan dan hidup di dalam kebenaran. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu saya membaca kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua ini, saya bertanya-tanya sama Tuhan, bagaimana bisa ya Tuhan, pada waktu saya sedang mengalami pencobaan atau persoalan yang berat, mengalami himpitan di dalam hidup saya, apapun persoalan itu, entah itu persoalan keluarga, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, persoalan sekolah, persoalan gereja. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa saya itu harus menganggap semuanya itu menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu kesukaan. Saya harus mengucap syukur, saya harus bersorak-sorai. Karena pada waktu saya melakukan itu, saya mendapatkan damai sejahtera, sukacita di dalam hati saya. Saya tidak akan mengalami ketakutan di dalam hidup saya. Karena saya memenuhi apa yang sudah difirmankan oleh Rasul Yakobus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi, kita semua harus belajar, saudara-saudara. Pada waktu kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Bahkan kita memuji-muji Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita tahu kita mempunyai Tuhan yang hidup. Karena kita tahu Dia pasti menolong saudara dan saya. Dia pasti
memberikan jalan keluar bagi kita semua. Itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya tidak tahu Tuhan agama yang lain, tetapi Tuhan saya, Tuhan Yesus, Dia sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kita yang mengalami persoalan dalam hidup kita. Yang saudara dan saya harus lakukan, yaitu kita berseru-seru kepada Dia. Karena pada waktu saudara berseru-seru kepada Tuhan Yesus, Dia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kita, tetapi Dia akan mengulurkan tangannya dan merangkul kita dan memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Saudara yang berbahagia pagi hari ini, janganlah kita menjauh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, makan firman Tuhan sebanyak mungkin. Dan jangan berhenti. Ya. Jangan makan firman Tuhan itu occasionally. Ya, kalau lagi mood, makan firman Tuhan. Kalau lagi galau, enggak dulu deh Tuhan, nanti mungkin 2 minggu lagi atau sebulan lagi baru saya baca lagi firman Tuhan. Jangan, nggak bisa begitu saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus konsisten membaca firman Tuhan. Kita harus mempunyai komitmen yang penuh. Karena pada waktu saudara berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, berarti saudara berkomitmen kepada Tuhan kita untuk terus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saya sangat yakin, saudara, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara mengenai berkat, bukan bicara hanya hal materi, saudara. Tetapi banyak hal lain yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, yang kita lupa untuk mengucap syukur. Ya. Kalau saudara bangun pagi, saudara mempunyai nafas yang baru, saudara mendapatkan oksigen bagi paru-paru saudara, itu satu anugerah dari Tuhan. Itu satu berkat dari Tuhan. Ya. Pada waktu saudara bangun pagi, saudara mempunyai kesehatan yang baik, saudara mempunyai rencana yang baik, ya. Saudara bisa berdoa bersama-sama suami istri, anak-anak, ya. Kita masuk di dalam doa fajar, kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, ya. Supaya kita mengerti sepanjang hari kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita berada di tengah-tengah pencobaan, anggaplah itu menjadi satu kesukaan, anggaplah itu menjadi satu kegembiraan, bahkan anggaplah itu menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Karena setiap persoalan, himpitan, masalah dipakai Tuhan untuk menghasilkan kesabaran di dalam hidup kita. Jadi jangan kita bersungut-sungut pada waktu kita diperhadapkan dengan himpitan, persoalan, ya, masalah. Tetapi marilah kita mengucap syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita pada waktu firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita juga harus sabar. Ya. Sabar itu yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan bukanlah sabar yang pasif. Seperti saudara sedang menunggu keberangkatan kapal saudara di waiting room di bandara, di ruang tunggu gitu. Itu saudara pasif tuh, duduk,
Ya, sabar sih, duduk aja. Tetapi sabar yang dimaksud di dalam firman Tuhan ialah sabar yang aktif. Pada waktu saudara sedang menghadapi himpitan, pada waktu saudara sedang menghadapi beban yang begitu berat, tetapi saudara tetap bertahan. Saudara tidak kompromi. Saudara terus hidup di dalam kebenaran, walaupun sulit rasanya. Ya. Walaupun saudara tidak mau kompromi. Ya. Walaupun tawaran itu datang silih berganti dalam hidup saudara. Tetapi saudara terus bertahan. Berjalan di dalam iman. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongannya pasti datang di dalam hidup kita. Itu namanya sabar yang aktif. Dan itulah kesabaran yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Saudara yang berbahagia, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan dengan rasa syukur. Karena pada waktu saudara menghadapi persoalan dan Tuhan mengizinkan saudara dicobai atau menghadapi pencobaan, berarti Tuhan sedang mendidik saudara. Tuhan sedang menguji iman saudara. Ya. Sampai sejauh mana kemurnian iman kita. Kita tahu bahwa melalui ujian kita akan mengembangkan iman yang kuat dan pengharapan yang dewasa. Kalau kita mau memiliki iman yang dewasa dan kuat, kita harus melalui persoalan, pencobaan, ya. Karena tanpa persoalan dan pencobaan, tidak mungkin iman kita bisa bertumbuh. Tidak mungkin iman kita bisa menjadi dewasa. Ya. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, ini adalah satu pembuktian iman kita melalui pencobaan. Saya bacakan firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Dalam hal ini maksudnya apa ya? Bergembiralah akan hal itu. Berarti pada waktu saudara mengalami pencobaan, firman Tuhan mengatakan saudara harus bergembira. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan mengajarkan kita harus bergembira. Oleh karena itu saya percaya orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti selalu bergembira, saudara. Karena dia baca firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan boleh datang silih berganti dalam hidup kita. Karena cobaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi marilah kita tetap bergembira. Bahkan kita tetap mengucap syukur karena Tuhan pasti turun tangan. Bahkan Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dan pertolongan Tuhan tidak datang terlambat dalam hidup anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya setia dan taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan.
Saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa hanya Alkitab yang mengajarkan agar kita menanggapi keadaan sulit dengan cara yang berbeda dengan orang duniawi atau manusia secara umum. Saya percaya kalau orang yang hidup di dalam Tuhan pasti berlawanan cara berpikirnya dengan orang yang hidup secara duniawi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi firman Tuhan di dalam 1 Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara-saudara jatuh di dalam pencobaan. Saya membacakan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan di dalam 1 Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kebanyakan kita itu jatuh di dalam pencobaan karena kita dipikat oleh keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, pada waktu hidup saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, hati saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Hati saudara akan dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan, supaya saudara tidak akan ada keinginan untuk berbuat dosa lagi dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan yaitu kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari segala tipu muslihat iblis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu depan tanggal 6 September kita akan memulai ibadah raya secara offline. Mari kita berdoa, minta kepada Tuhan untuk menyertai langkah kita. Supaya di dalam ibadah offline ini tidak ada satu jemaat pun atau pelayan Tuhan yang terkena dengan virus corona atau COVID-19. Biar Tuhan menyertai langkah kita. Biar Tuhan yang membungkus roh, jiwa, dan tubuh kita dengan kuasa darahnya yang kudus. Supaya di dalam ibadah offline ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi saya memberitahukan kepada jemaat yang sudah mendaftar, supaya pada waktu hadir di gereja dari rumah harus sudah memakai masker, karena itu adalah satu keharusan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dunia boleh bergoncang kiri kanan, tetapi pada waktu kita berpegang kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetap mencintai Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Karena kami mau melangkah dengan iman,
Kami mau exercise iman kami Tuhan. Dan kami mau tetap terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, biar Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan, yang di rumah, dimanapun jemaat Tuhan berada. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan setiap jemaat Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, mereka mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka yang sedang mengalami beban berat, Engkau sendiri yang akan memberikan kelegaan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi mereka jemaat Tuhan yang hari-hari ini tidak mempunyai pekerjaan, biar Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Biarlah dengan berkat Tuhan mereka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk rencana ibadah offline minggu depan. Kami berdoa minta penyertaan tangan kasih Tuhan bagi setiap kami yang akan hadir. Tutup bungkus roh jiwa dan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah hidup mereka diubahkan terus. Dari hari ke hari, mereka tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan mari saudara yang di rumah, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat yang menggunakan kendaraan pribadi, wajib memperhatikan pintu akses lift basement dan pintu lobi barat ditutup. Akses pintu yang dibuka oleh gereja hanya pintu lobi utama. Sebelum memasuki gedung gereja, seluruh jemaat wajib melakukan protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing dengan jarak minimal 1 meter. Jemaat wajib menggunakan masker, mencuci tangan, mensterilkan alas kaki, melakukan pengecekan suhu, dan menggunakan hand sanitizer. Jemaat disarankan untuk menyiapkan persembahan dari rumah atau menyiapkan sebelum memasuki ruang ibadah. Pintu yang digunakan untuk memasuki ruang ibadah hanya pintu utama.
Bagi anak-anak muda, disarankan untuk mengisi ruang ibadah di lantai 2. Setelah ibadah selesai, jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan tetap menerapkan physical distancing dan mengikuti arahan asyar.